Raja pertama Kerajaan Mataram, yaitu Panembahan Senopati ing Aloka Sayidin Panatagomo, bikin gempar Laut Selatan atau yang kita kenal dengan Segoro Kidul, di mana saat putra Ki Ageng Pamanahan itu berdiri di tepi samudera, mendadak muncul angin puting beliung bercampur hujan yang sangat deras. Dilansir dari berbagai sumber, dapat dipastikan bahwa badai itu mendatangkan suara mengerikan. Gelombang setinggi gunung menggulung-gulung membuat pohon-pohon di pantai seketika ambruk. Air laut pun menjadi panas mendidih. Tak ayal ikan-ikan mati menggelepar. Lantas mengapa huru-hara ini terjadi? Tak lain itu dampak dari kekuatan doa yang dipanjatkan Panembahan Senopati kepada Yang Maha Kuasa. Prahara itu tak urung mengejutkan penguasa Kerajaan Laut Selatan, seorang ratu cantik jelita yang tak lain bernama Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Dia pun membatin, selama hidupku belum pernah aku menyaksikan laut seperti ini. Kenapakah ini? Apa kena goro-goro? Apa karena matahari jatuh? Atau apa mau kiamat? Kata Nyi Roro Kidul disarikan dari buku babat Tanah Jawi, mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647. Mahakarya sastra Jawa berupa tembang Macopot Babat Tanah Jawi yang mengisahkan tentang Mataram dan isinya serta silsilah raja-raja Tanah Jawa. Induk Babat Tanah Jawi mula-mula ditulis oleh Carik Tumenggung Tirtowiguno atas perintah Pakubuwono III dan telah beredar pada tahun 1788. Bukan tanpa alasan, Panembahan Senopati mendatangi Kerajaan Laut Selatan. Langkah kakinya atas perintah sang paman Ki Jurumartoni. Panembahan Senopati memang sedang gundah gulana. Dia tak henti berpikir kapan menjadi raja yang menguasai seluruh tanah Jawa, turun-temurun hingga anak cucu. Dikisahkan dalam babat Tanah Jawi, suatu ketika Ki Jurumartani menghampiri Panembahan Senopati yang sedang tiduran di Lipura. Tiba-tiba jatuh bintang bercahaya di dada keponakannya tersebut. Bintang yang sinarnya terang benderang itu lantas berucap, memberitahukan bahwa Panembahan Senopati akan menjadi raja di Kerajaan Mataram tanpa tanding, disegani oleh musuh dan kaya raya. Wangsit dari bintang itu tak urung membuat Raden Bagus Dananjaya atau Raden Ngabehi Saloring Pasar, nama terkenalnya yaitu Panembahan Senopati, gelisah dalam pikirannya. Sudah waktunya dia mengambil alih kerajaan Pajang. Kegelisahan itu ditangkap Ki Jurumartani. Dia mengingatkan ucapan bintang bercahaya itu, tak lain suara gaib yang belum tentu benar. Panembahan Senopati pun merasa bingung. Kalaupun menurut nasihatku, mari bersama memohon kepada Gusti Allah, segala yang sulit semoga dipermudahkan. Mari berbagi tugas, kamu pergilah ke Laut Kidul, sementara aku akan ke Gunung Merapi. Mari kita bersama-sama berangkat, kata Jurumartani. Senopati lantas menuju Kali Ompak.
terjun ke sungai berenang seturut aliran air. Digoda Kanjeng Ratu Kidul, huru hara di Samudra Kidul membangunkan Nyi Roro Kidul yang sedang beristirahat di pembaringannya yang bertabur dengan emas, berhias intan, berlian, dan batu mulia lainnya. Babat Tanah Jawa menggambarkan Kanjeng Ratu Kidul menguasai seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Dia lalu memperlihatkan diri kepada Panembahan Senopati, segera didekati lalu bersujud di kakinya dan berkata dengan hormat, "Semoga berkenan menghilangkan sedih hati agar hilang pulau goro-goro bencana ini. Kasihanilah, sebab laut ini saya yang jaga," kata Nyi Roro Kidul. Senopati setelah mendengar suara itu begitu gembira hatinya. Prahara pun berhenti, ikan-ikan yang mati hidup kembali. Nyi Roro Kidul menyembah dengan gerakan menggoda, pulang kembali ke samudra. Tapi Senopati saat itu juga kasmaran. Dia pun mengikuti perjalanan di atas air menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Panembahan Senopati betul-betul terkesima. Dia bahkan tak ragu lagi mengutarakan isi hatinya. "Nimas, saya ingin sekali melihat tempat tidurmu," ucapnya. Ucapan itu bersambut, "Marilah, tidak usah malu-malu, saya selalu menunggu paduka empunya," tutur Nyi Roro Kidul. Panembahan Senopati 3 hari 3 malam tinggal di Laut Selatan. Di sana dia menghabiskan waktu untuk bermesraan dengan Nyi Roro Kidul. Di situ pula dia diberi petunjuk menjadi raja yang mampu menguasai manusia, jin, dan juga peri. Itulah tadi sedikit kisah tentang kisah cinta Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita Nusantara. Sekian, terima kasih tentunya buat kalian semua. Jika suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka tentang konten video ini, kalian bisa dislike video ini. Sekian, terima kasih. Di sini selaku pembuat konten video pamit untuk mengundurkan diri.